yang dikasihi oleh Tuhan, semoga saat ini kita masih dalam lindungan Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang memberkati kita, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap hadir, Engkau tetap ada untuk menjaga kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dalam satu minggu ini kami tetap Tuhan Yesus merasakan kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan, kami akan memulai persekutuan kami, biarlah Engkau hadir di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan mengangkat satu lagu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita ulang dari awal. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari saudara-saudaraku, sama-sama kita mau merenungkan kasih Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Saat ini saya kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudara mengambil saat teduh sebentar, merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hati saudara-saudara masing-masing. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati kami, biarlah kami mendapatkan buah-buah dari firman-Mu, dan kami boleh menjadikan firman-Mu menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Saudara, kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan.
Dalam kondisi ini mungkin kita seringkali bergumul, Tuhan apa yang harus aku lakukan, bagaimana aku harus hidup. Kita baru saja merayakan Pentakosta dan kita tahu sekarang Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan dampak apa yang bisa kita rasakan ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Semoga apa yang kita renungkan ini membuat kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Bukan cuma untuk masa pandemi ini, tapi sepanjang umur hidup kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saya mau ajak kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Yudas 1 ayat 16 sampai 21. Yudas 1 ayat 16 sampai 21, demikian firman Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah hidup di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, kita bisa belajar apa dari bagian ini? Saudara, seringkali kita, apa sih yang menjadi perbedaan di dalam hidupku? Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya hidup yang berbeda. Di situ dikatakan orang fasik melakukan 4 hal. Yang pertama, menggerutu dan mengeluh, menuruti hawa nafsu, mengucapkan perkataan yang bukan-bukan, menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Saudara, kadang kita berpikir, masa sih seperti itu gitu ya. Kalau kita coba lihat satu-satu gitu ya. Saudara, berapa banyak ternyata kita seringkali menggerutu dan mengeluh. Seringkali kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita lupa bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali kita mengeluh, kita bersungut-sungut dan akhirnya kita lupa betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, di masa ini mungkin terlalu banyak alasan untuk kita menggerutu. Tapi nanti kita coba pikirkan harusnya seperti apa. Kemudian orang fasik menuruti hawa nafsu. Saudara, ketika menuruti hawa nafsu, artinya apa sih? Kedagingan mereka. Apa yang mereka inginkan itu yang harus dilakukan. Tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi dia lakukan itu karena aku ingin lakukan itu. Saudara, mungkin ini juga yang sangat sering kita lakukan. Contoh paling sederhana, kalau kita membeli sesuatu karena keinginan atau karena kebutuhan. Seringkali kita lakukan karena keinginan. Seharusnya bagaimana, itu yang nanti kita akan pikirkan. Selanjutnya dikatakan mereka mengucapkan perkataan yang bukan-bukan. Saudara, dari setiap bibir kita, setiap ucapan kita, seringkali yang kita keluarkan bukan hal yang menjadi berkat. Pujian, mungkin hal yang baik, hal yang bisa menjadi kesaksian, tapi seringkali yang keluar dari bibir kita nggak pikirkan, kita katakan dengan asal. Dan akhirnya menyakitkan hati orang lain. Yang terakhir yang orang fasik lakukan apa? Dia menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Sudah seringkali ketika kita hidup di dalam hawa nafsu kita, ketika kita mengeluh, kita merasa aku harus mendapatkan yang lebih. Akhirnya kita apa sih? Kita sudah tidak jujur di dalam perkataan kita. Kita juga lakukan yang penting apa? Aku mendapatkan keuntungan. Saudara, kalau ini yang masih kita lakukan, mungkin sama kok dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin sama di tempat pekerjaanku semua seperti itu. Mungkin sama teman-teman sekolahku juga ngomel kok. Mungkin sama keluargaku juga banyak yang seperti itu. Tapi saudara, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sebagai orang-orang yang Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menguasai. Tidak seharusnya dia melakukan itu. Saudara, kalau saya coba
4 hal tadi, menggerutu dan mengeluh. Seharusnya orang Kristen itu seperti apa sih? Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu seperti apa? Hidupnya dipenuhi ucapan syukur. Setiap hari dia bersyukur hari baru yang Tuhan berikan. Setiap tantangan kehidupan yang dialami dia bersyukur, itu cara Tuhan mendewasakannya. Bahkan kalau kita mau lebih detail menghitung setiap berkat dan kebaikan Tuhan, tidak pernah berhenti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang fasik menuruti hawa nafsu, seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Mungkin kita harus keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kita harus merasa, aku gak mau kok sebetulnya lakukan ini karena keadaan saja. Saya yakin tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ada kehendak Tuhan di sana. Kita lakukan yang terbaik, kita lakukan sebaik mungkin yang kita bisa. Kalau orang fasik mengucapkan perkataan yang bukan-bukan, kita ucapkan perkataan yang menjadi berkat. Setiap perkataan kita pikirkan. Saudara, kadang kita lupa untuk memberikan apresiasi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita kadang lupa untuk memberikan ucapan-ucapan yang menguatkan. Bahkan sederhana kita menyapa, kita memberikan ucapan salam. Itu bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kalau orang fasik menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan, kita melihat orang lain dengan tulus. Kita melihat orang lain seperti Tuhan melihat kita. Tidak melihat dia memberikan apa buat aku. Dia menguntungkan apa. Bahkan mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kalau itu kehendak Tuhan, aku harus lakukan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi sesama dengan tulus. Ketika kita membantu orang, kita bukan lakukan, aku dapat apa dari orang ini. Kita juga bukan lakukan, nanti aku diuntungkan apa. Tapi aku tahu Tuhan sudah baik kepadaku. Aku harus memberikan yang terbaik untuk orang lain yang Tuhan tempatkan di sekitarku. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah dipimpin Roh Kudus, alangkah indahnya kalau ini yang kita lakukan. Bukan lagi bersungut-sungut, menggerutu dan mengeluh, tapi kita dipenuhi ucapan syukur. Bukan lagi orang-orang yang menuruti hawa nafsu, tetapi yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan lagi orang-orang yang perkataannya mengucapkan perkataan yang bukan-bukan, tetapi perkataannya menjadi berkat. Bukan lagi orang yang menjilat sesama untuk mendapatkan keuntungan, tapi orang yang mengasihi sesama dengan tulus. Seperti Tuhan yang sudah mengasihi. Seperti Kristus yang sudah mati bagi kita untuk melakukan kehendak Bapa. Kita pun melakukan kehendak Bapa, kita mau mengasihi sesama kita. Apapun yang sudah mereka lakukan bagi kita. Kita akan berdoa untuk topik-topik ini. Bagaimana di dalam hidup kita selama ini. Yang pertama, saya mengajak kita berdoa. Apakah selama ini hidup kita sudah dipenuhi ucapan syukur? Kita mau mengucap syukur kali ini kepada Tuhan. Apapun yang kita bisa syukuri. Dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita terus hidup di dalam pengucapan syukur, bukan bersungut-sungut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa supaya kami hidup di dalam ucapan syukur. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami bersungut-sungut. Pada kami melihat ada begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami terus hidup di dalam ucapan syukur. Dari kami bangun sampai kami tidur mengakhiri hari. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mengasihi kami. Ada banyak cara Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Lewat persekutuan doa online ini, lewat kebaktian online, lewat banyak hal. Kami bisa lihat Tuhan menyapa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami terus dipenuhi dengan ucapan syukur. Ampuni Tuhan, seringkali kami bersungut-sungut. Ketika kami bersungut-sungut, kami lupa melihat betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami terus hidup dipenuhi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Kami mau terus bersyukur. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan keinginan kita sendiri. Bukan mengikuti hawa nafsu. Saya mengajak kita berdoa. Meminta kepekaan Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang aku harus lakukan saat ini.
Di tengah pekerjaanku, di tengah studiku, di tengah keluargaku. Ada rencana Tuhan apa? Termasuk untuk gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa. Supaya setiap kami hidup melakukan kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti keinginan kami. Kalau saat ini kami bekerja, kami studi, kami ada di rumah kami ada di gereja kami ada di bangsa ini. Kami rindu, kami peka akan kehendak Tuhan. Tuhan mau pakai kami menjadi alat Tuhan. Menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kalau mungkin kami bukan di tempat yang nyaman, tapi kami mau belajar ada kehendak Tuhan apa. Bagaimana kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bagaimana kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang mau tolong. Terima kasih Bapa. Yang ketiga, kita mau berdoa supaya setiap perkataan kita bisa menjadi berkat. Setiap perkataan kita menjadi berkat bagi orang-orang lain, bukan kita mengatakan perkataan-perkataan yang bukan dan tidak berguna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat kami berdoa untuk perkataan kami. Kami rindu Tuhan, setiap kami orang-orang yang sudah ditebus dan dikasih Tuhan. Biarlah melalui perkataan kami itu pun menjadi kesaksian tentang Engkau, tentang Tuhan, tentang siapa Engkau di dalam kami. Dan kami mau melalui perkataan kami bisa mengucapkan berkat bagi orang-orang. Kami mau memberikan perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Ampuni Tuhan, seringkali kami lupa untuk menjaga perkataan kami. Biarlah anak-anak Tuhan bisa terus menjaga perkataannya dengan baik. Tuhan yang mau terus tolong. Terima kasih Bapa. Yang keempat, kita berdoa supaya kita bisa mengasihi sesama dengan tulus. Bukan dengan motivasi yang jelek, bukan untuk mendapatkan keuntungan kita menjilat orang. Tapi semua anak-anak Tuhan mengasihi sesama dengan tulus, termasuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap kami. Kalau kami sudah dikasihi Tuhan, kami mau mengasihi sesama kami dengan tulus. Kalau Tuhan memberikan kasih agape yang tanpa syarat bagi kami mau belajar mengasihi dengan kasih itu. Pakai kami Tuhan menjadi saluran kasih Tuhan bagi dunia ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mau belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Roh Kudus tinggal di dalam kami. Hidup kami berubah. Ketika Allah memilih kami. Ketika Kristus menebus kami. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kami bukan lagi menjadi orang fasik, tapi kami menjadi orang-orang benar. Tuhan tolong setiap kami hidup sebagaimana seharusnya yang Tuhan mau. Pakai kami Tuhan. Di tengah keadaan bangsa saat ini, keadaan dunia saat ini orang bergumul. Kami yang hidup benar boleh menjadi saksi. Kami boleh menguatkan orang-orang di sekitar kami. Kami boleh mendoakan orang-orang di sekitar kami. Kami boleh tetap semangat melakukan kehendak Tuhan sehingga kami tidak menyerah, kami tidak berhenti, tapi kami mau terus berjuang. Bahkan kami bisa mendukung orang lain. Tuhan tolong setiap kami. Kami berdoa terus untuk penanganan dari pandemi corona ini. Tuhan terus pimpin secara khusus untuk bangsa ini, Tuhan yang berbelas kasihan. Setiap orang yang ada di pemerintah, setiap pengambil keputusan, mereka boleh mengambil keputusan yang baik. Bukan hanya untuk masalah kesehatan, tapi juga untuk perekonomian. Ada tindakan-tindakan yang tepat yang bisa diputuskan. Kami terus mendukung doa untuk setiap tenaga medis yang berjuang untuk merawat. Kami tahu mereka bergumul dengan banyak hal, Tuhan yang mau kuatkan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan yang harus menjaga di banyak tempat untuk mencegah pandemi ini bisa menyebar. Tuhan juga kuatkan mereka, Tuhan juga tolong mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pasien yang saat ini positif, ODP, PDP, berkati mereka. Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka, supaya mereka juga tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang berduka pun Tuhan juga hiburkan mereka. Kuatkan setiap keluarga ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tengah masa online ini. Biarlah kami terus dekat dengan Tuhan. Kami terus setia mencari Tuhan di dalam persekutuan, di dalam kebaktian, di dalam KTP, kelompok pemuritan, apapun yang saat ini kami boleh jalani. Tuhan yang mau tolong.
kami terus dekat dengan Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga demi keluarga, satu persatu, pribadi demi pribadi. Apapun pergumulan kami, Tuhan yang mau tolong. Tuhan juga pimpin berkati setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan juga yang mau tolong. Kalau dari kami saat ini sangat bergumul dengan hidup kami, Tuhan juga yang kuatkan. Kami terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mau hidup benar. Kami mau hidup sebagaimana seharusnya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tidak mau berhenti. Hanya asal-asalan hidup, tapi kami mau terus menjadi berkat. Mampukan kami Tuhan. Kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.